Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikatakan di sini bahwasanya sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Mengapa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu? Karena pemuda Indonesia atau tentara-tentara negara Indonesia serta rakyat Indonesia sudah melawan yang namanya penjajah Jepang. Mengapa? Karena Indonesia sudah muak adanya penjajahan di dalam suatu negara Indonesia. Maka dari itu pemuda-pemuda pada saat itu melawan yang namanya penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Contoh dalam penjajahan yang dilakukan oleh Jepang itu kerja Romusa. Ada yang tahu apa itu kerja Romusa? Itu adalah sama dengan hal yang dengan kerja Rodi, tetapi yang perbedaannya itu kerja Romusa ini adalah kerja paksa yang diadakan oleh Jepang. Apa kerja yang diadakan oleh Jepang itu membangun kubu-kubu pertahanan. Jadi Jepang memanfaatkan negara Indonesia ataupun rakyat Indonesia yang di dalamnya adalah pemuda-pemuda Indonesia untuk membangun kubu-kubu mereka dalam pertahanan. Mereka menyuruh pemuda Indonesia untuk membangun pertahanan-pertahanan mereka. Apa contohnya? Apa yang ada di pikiran kalian? Apa yang dimaksud dengan kubu? Ada yang tahu? Ada yang sekalian? Apa itu? Ini ada kubu. Sebenarnya ini masih sulit tapi tahu. Bahasa kita anak ulet tembok dia do. Mereka menyuruh pemuda Indonesia untuk membangun benteng pertahanan mereka. Padahal negara Indonesia negara yang mereka jajah, tetapi negara Indonesia yang menjadi sasaran mereka dalam membangun pertahanan mereka. Contoh yang lain contohnya itu membangun terowongan bawah tanah dan daerah pemukiman. Jadi pada masa itu, pada masa Jepang menjadi Indonesia, mereka menyuruh atau menyiksa pemuda Indonesia atau rakyat Indonesia dengan membangun terowongan. Itu adalah salah satu bagaimana cara Jepang menyiksa rakyat Indonesia. Dikatakan di sini bahwasanya kesepakatan pemuda di Jalan Pengawasan Timur Jakarta mengeluarkan tuntutan pemuda bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat itu sendiri. Jadi sudah jelas bahwasanya pada saat itu pemuda Indonesia mendesak presiden pada masa itu yaitu Presiden Soekarno. Pada masa itu mendesak pemuda mendesak Presiden Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan, memberikan atau menjelaskan bahwasanya kita sudah menjadi merdeka. Contoh pemuda dalam itu yaitu salah satu pemuda ada 5 orang. Yang pertama Suekarni, yang kedua Bikana, yang ketiga Aidit, dan yang keempat Charul Saleh. Ada 4 orang. Jadi ini adalah pemuda-pemuda yang mendesak Insinyur Soekarno untuk mendesak Insinyur Soekarno dalam memberitakan kemerdekaan kita, karena kita sudah berani melawan penjajah Jepang pada saat itu. Maka pemuda tersebut berani untuk memberitakan bahwasanya kita sudah merdeka. Itu adalah salah satu perjuangan pemuda-pemuda rakyat Indonesia dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Ada yang tahu arti Rengas Dengklok?
masuk bukunya tuh. Soal ada yang tahu arti dari Rengas Dengklok? Sudah Pak? Ya dapat? Belum? Kalian dapat? Jadi arti dari Rengas Dengklok ini adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain yang 4 orang tadi, Suekarni, Wikana, Aidit, dan Carsule, dari perkumpulan Menteri 31 terhadap Soekarno-Hatta. Jadi mereka mencuri Presiden Insinyur Soekarno. Mereka mencuri bukan dalam arti mereka menyiksa presiden itu sendiri, tapi mereka mendesak untuk bahwasanya presiden harus memberikan dan memberitahukan bahwasanya kita sudah merdeka. Itu adalah salah satu peristiwa pada masa Rengas Dengklok. Ada dalam arti Rengas Dengklok itu bukan dalam arti mereka mencuri presiden dengan menyiksa presiden itu sendiri, tapi mereka memaksa presiden itu sendiri untuk menyatakan kemerdekaannya di negara Indonesia. Selanjutnya, meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, jadi pada masa itu mereka memberitakan kemerdekaan tanpa persetujuan dari sekutu Jepang. Mengapa? Karena mereka bertahan bahwasanya kita harus merdeka, kita harus memberitahukan kepada negara kita bahwasanya kita sudah merdeka. Insinyur Soekarno dan Dr. Agus Muhammad Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Jadi pada masa itu dengan cara presiden kita memberitahukan bahwasanya kita sudah merdeka, mereka membuat proklamasi kemerdekaan yang berbunyi, kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah kata-kata pertama. Tetapi pada masa itu sudah diubah. Mereka tidak memakai kami, tetapi mereka memakai kami bangsa. Tadi yang pertama kami rakyat, tetapi mereka tidak menggunakan kata rakyat, karena rakyat ini itu adalah tidak mencakup semua. Tetapi kalau bangsa, bahwasanya kita mencakup semua, bahasanya bangsa Indonesia seluruhnya. Jadi sudah diganti menjadi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Coba salah satu adik-adik membaca apa proklamasi kemerdekaan. Salah satu. Ini yang depan ini. Coba baca apa proklamasi kemerdekaan. Ini masuk. Coba baca ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan itu masuk. Baik, Bapak baca sendiri. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai dan pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta. Itu adalah salah satu isi dari proklamasi kemerdekaan. Bahwasanya makna dalam isi proklamasi kemerdekaan itu ialah bahwasanya kita sudah benar-benar merdeka, lepas dari penjajahan, baik dalam penjajahan Jepang ataupun dalam penjajahan Belanda. Itu adalah salah satu makna dari proklamasi kemerdekaan. Halaman 144 tentang
kita masuk pada proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telah dari berbagai aspek. Sebagai berikut, yang pertama, aspek hukum. Dikatakan di sini dalam aspek hukum yaitu proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi makna dalam aspek hukum tentang proklamasi kemerdekaan ini adalah itu adalah salah satu keputusan politik tertinggi atau keputusan dari politik tertinggi kita, contohnya seperti presiden kita. Itu adalah salah satu aspek hukum atau keputusan dari yang menjalankan negara kita ini, contohnya seperti presiden. Itu adalah salah satu keputusan dalam politik tertinggi, menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional. Yang dimaksud dengan hukum kolonial ini adalah hukum penjajahan. Jadi kita sudah keluar dalam hukum penjajahan tersebut dan diganti dengan hukum nasional. Jadi dalam proklamasi ketika sudah dikatakan proklamasi kemerdekaan bahwasanya kita sudah lepas dari penjajahan dan kita menjadi hukum nasional. Itu adalah salah satu arti dalam aspek hukum. Yang kedua, aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Jadi tidak ada perbedaan bahwasanya aspek historis itu adalah dengan presiden kita sudah menyatakan proklamasi kemerdekaan bahwasanya kita sudah lepas dari penjajahan. Itu adalah yang dikatakan bahwasanya negara yang merdeka bebas dari penjajahan bangsa lain. Kita sudah bebas dari penjajahan, baik dari penjajahan Jepang ataupun penjajahan yang diadakan oleh Belanda. Yang ketiga, aspek sosiologis. Proklamasi menjadi perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Jadi sudah jelas sebenarnya bagian-bagian ini tidak jauh beda dalam penjelasannya. Intinya dalam penjelasan ini adalah kita sudah terbebas dari penjajahan. Aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi atau pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Jadi arti dalam aspek kultural ini adalah ketika proklamasi kemerdekaan sudah dinyatakan kepada seluruh bangsa Indonesia, maka kita sama dengan negara lain, tidak ada persamaan harkat, tidak ada perbedaan derajat, tidak ada perbedaan martabat manusia yang sama. Kita semua sama-sama. Kita mempunyai hak milik. Kita wajib bahagia. Itu adalah salah satu contoh kecilnya saja. Yang ketiga, yang bagian E, aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejalan dan dengan bangsa-bangsa lain. Jadi sudah jelas bahwasanya negara kita ini sama kedudukannya dengan negara-negara lain, tidak ada yang perbedaan. Tetapi yang membedakan adalah kita negara maju, tetapi kita negara berkembang, tetapi negara lain adalah negara maju. Mengapa? Sudah Bapak jelaskan tadi bahwasanya mengapa kita masih dianggap sebagai negara berkembang? Karena kita tidak memanfaatkan teknologi maju. Mengapa negara lain bisa? Karena mereka bisa memanfaatkan. Semua itu menjadi berbagai bagi Bapak Ibu, silakan naik ke belakang.
kepada pemimpin upacara.